Hai teman pecinta film, pada alur cerita film kali ini adalah tentang sebuah film yang dipenuhi dengan pesona yang menarik di sepanjang ceritanya. Dikisahkan seorang pemuda bernama Miles yang kerap dipanggil dengan nama Baby. Ia adalah seorang pemuda yang memiliki gejala tinnitus di telinganya, yaitu telinganya sering berdengung. Maka dari itu, Baby sering menggunakan earphone sembari mendengarkan musik lewat iPod yang dimilikinya ketika sedang beraktivitas. Baby sendiri bekerja sebagai seorang pengemudi mobil untuk kelompok kriminal dan perampok yang diorganisir oleh dalang penjahat berjuluk Dog. Baby terpaksa melakukan hal itu untuk melunasi hutang kepada Dog karena telah mencuri salah satu mobil miliknya pada waktu-waktu yang lalu. Dikisahkan pula di sela-sela waktunya, Baby selalu merawat ayah angkatnya yang telah merawat Baby sedari kecil. Ayah angkat Baby yang kebetulan adalah seorang penderita tunarungu bernama Joseph. Seringkali saat dalam kesendiriannya, Baby selalu teringat akan masa kecilnya. Baby sangat senang sekali menyalurkan hobi uniknya, yaitu membuat musik rap yang didapat dari merekam suara setiap pembicaraan, lalu memindahkannya ke dalam pita kaset. Baby kembali teringat pada masa terakhir bersama ibu dan ayahnya. Dan pikiran Baby flashback mengingat adegan saat ayah ibunya sedang ribut berat, sehingga mobil yang ditumpangi pun mengalami kecelakaan. Pada adegan yang lain, suatu kali, Bobby berkenalan dengan seorang pramusaji di restoran yang bernama Deborah. Dan rupanya, Baby dan Deborah kemudian saling jatuh cinta. Sejak saat itu, Baby selalu tampak riang dan hatinya berbunga-bunga. Adegan saat sedang berada di apartemen dengan ayah angkatnya. Tiba-tiba Baby mendapat telepon dari Dog. Dog memberitahukan kepada Baby bahwa ia telah merencanakan perampokan berikutnya. Adegan berlanjut saat perampokan yang direncanakan telah dijalankan, dan Baby bertugas sebagai drivernya. Akan tetapi ternyata perampokan yang dilakukan oleh Dog tidak berjalan lancar. Seorang pemburu bayaran mengejar mobil Baby dan kawanannya. Keadaan juga semakin rumit karena polisi juga ikut dalam aksi pengejaran tersebut. Walaupun begitu, berkat kelihayan Baby dalam mengendari mobil, mereka berhasil lolos dari kejaran semuanya. Setelah kejadian itu, Baby sudah dapat mulai melunasi hutangnya kepada Dog, lalu berniat berhenti dari dunia kriminal. Setelah Baby mendapatkan uang dari Dog, Baby disuruh oleh Dog untuk membuang mobil yang dipakai merampok oleh mereka. Baby merenung saat melihat mobil itu dihancurkan oleh mesin penghancur. Kembali, pikiran Baby flashback mengingat ibunya yang dulu adalah seorang penyanyi kafe, serta kejadian yang menimpanya Baby dan orang tuanya saat kecelakaan. Setelah berhenti dari kelompok Dog, Baby melamar kerja menjadi pengantar pizza. Dan kini lebih sering menghabiskan waktu bersama pacarnya. Mereka terlihat sering bersama, ngelondri baju bersama, dan makan bersama. Akan tetapi, rupanya hidup damai yang dirasakan Baby hanyalah sementara saja. Dog lalu kembali menemuinya untuk bergabung dengan kelompoknya lagi. Baby pun menolaknya karena ia sudah cukup bahagia dengan kehidupannya sekarang. Akan tetapi, Dog tidak mau terima penolakan itu. Dog mengancam akan menyakiti Deborah jikalau Baby menolak ajakan tersebut. Apa boleh buat, Baby menyepakati untuk ikut dalam aksi perampokan tersebut yang rencananya akan menyasar sebuah kantor pos. Para anggota Dog yang lain seperti Buddy, Darling, dan Bess nampaknya tidak menyukai Baby. Singkat cerita, mereka kemudian melakukan transaksi senjata ilegal untuk mendukung aksi perampokan nantinya. Namun, saat bernegosiasi, Beth melihat gelagat yang tidak baik. Para dealer ternyata adalah polisi yang menyamar, dan hal itu membuat Beth membunuh mereka semua. Saat di perjalanan pulang, Beth menyuruh Baby untuk berhenti di restoran yang dilalui mereka, lalu menolaknya karena kebetulan disitulah Deborah bekerja. Ia tidak ingin Deborah disakiti oleh Beth yang memiliki sifat sangat kejam. Tapi Beth memaksa
Terpaksa Bobby menuruti hal itu dengan pikiran yang tidak karuan. Saat memasuki restoran, terlihat Deborah menyambut mereka dengan senyum, namun tidak dengan Baby. Ia terlihat sangat gelisah hati. Deborah pun melihat gelagat Baby yang seolah mengatakan bahwa kondisinya tidak sedang baik-baik saja. Dan benar saja, Beth mau menembak Deborah dengan pistolnya karena tidak melayani mereka dengan ramah. Namun, dengan cekatan, Baby segera mencegahnya. Dengan kesal, Beth lalu pergi, asalkan Baby yang membayar tipnya. Saat itulah Baby memberikan tip sambil meninggalkan tulisan kepada Deborah yang berisikan jam 2 petualangan akan dimulai. Kemudian sesampainya di markas, terlihat Doc yang sangat geram setelah mengetahui jika para dealer tersebut adalah polisi, lalu memutuskan untuk membatalkan aksi perampokan tersebut. Akan tetapi di lain sisi, Beth dan anggota lainnya menolak keputusan Doc untuk berhenti, dan akhirnya terjadi pengambilan voting yang kemudian menghasilkan keputusan bersama perampokan tetap akan dilanjutkan. Dan mereka memutuskan untuk tidur di markas sebelum pekerjaan merampok dijalankan pada esok hari. Sementara itu, di saat sepi, pada saat yang lainnya tidur, Baby berusaha mencoba kabur dan akan membawa Deborah pergi bersamanya saat jam 2 seperti yang telah dijanjikan. Namun, rencana itu berhasil digagalkan oleh Budi dan Beth yang mencurigai Baby adalah seorang mata-mata, dan akhirnya Baby gagal menjemput Deborah. Baby diminta membuktikan bahwa ia bukanlah mata-mata. Lewat sebuah rekaman yang dikumpulkan Baby, Doc dan anggota yang lainnya akhirnya menyadari jika Baby bukanlah seperti yang dituduhkan. Dan Baby pun selamat dari intimidasi mereka. Pada adegan lain diperlihatkan Deborah yang sedang menunggu Baby. Keesokan harinya, aksi perampokan kemudian dilakukan. Tak diduga sebelumnya, saat Baby sedang standby menunggu mereka yang sedang menjalankan aksi, seorang perempuan ingin mendekati mobil Baby. Namun, Baby melarang dengan menggelengkan kepala. Karena curiga, wanita itu memanggil security, dan saat melihat itu, Beth mulai membunuh para security. Melihat itu, Baby sangat geram. Baby yang sebenarnya tidak ingin terlibat dalam aksi itu lalu memberontak dan berhasil membunuh Beth dengan menabrakkan mobilnya pada traktor yang parkir di depan mobilnya, hingga Beth tewas seketika. Dadanya Beth tertancap oleh besi besar. Melihat itu, Budi pun sangat kesal dengan ulah Baby. Namun, tak berselang lama, terlihat para polisi mengejar mereka, dan baku tembak antara Budi dan polisi tak dapat dihindarkan. Darling, istrinya Beth, membalas tembakan polisi dengan senapan mesin. Namun kalah banyak. Tembakan polisi mengenai tubuh Darling bertubi-tubi. Ia pun akhirnya tewas. Budi yang melihat istrinya telah tewas tertembak sangatlah murka. Budi lalu menyalahkan Baby dan akan mengejar Baby untuk membunuhnya. Kemudian adegan diperlihatkan aksi Baby yang dengan lincahnya berlari menghindar dari kejaran polisi dengan merampas mobil seorang pengendara wanita. Namun sampai di apartemen, Joseph sudah terduduk di lantai dengan ruangan yang berantakan. Dengan segera Baby membawa Joseph ke panti jompo. Adegan berlanjut di mana Baby menjemput Deborah di restoran. Dan ternyata malang bagi Baby, Budi sudah menunggunya di restoran itu. Baby hanya terdiam dan hanya menuruti saat Budi menyuruh Baby untuk duduk di sampingnya. Sementara Deborah nampak cemas dan khawatir akan keadaan Baby. Tiba-tiba ada mobil polisi mendekati restoran yang ternyata salah seorang polisi hanya ingin memakai toilet di restoran itu. Saat polisi keluar dari toilet, mata Budi tertuju pada polisi, dan saat melihat peluang itu, tiba-tiba Baby menembak Budi dari belakang dan mengenai lengannya sampai terjungkal dari tempat duduknya, lalu pergi membawa kabur Deborah dari tempat itu. Saat di tengah jalan, Baby berhenti di sebuah telepon umum dan menelepon Doc agar mau memberikan kaset rekaman mamanya Baby, karena baginya itu sangatlah berharga. Akan tetapi Doc menolaknya. Tak ada pilihan lain, Baby dan Deborah pun menuju markas Doc dengan mengendarai mobil rampasan yang ada musiknya.
Hal itu penting bagi Baby ya guys, mengingat Baby butuh pengalihan dari dengung di telinganya. Sesampainya di markas Doc terlihat sedang prepare untuk pergi dari tempat itu. Melihat kedatangan Baby dan Deborah, Doc tetap tidak mau memberikan kaset itu. Terlihat, Deborah menghampiri Baby dan menciuminya dengan penuh kasih. Melihat itu, Doc pun dulu dan akhirnya memberikan kaset itu kepada Baby. Doc pun memberikan Baby bekal dan akan membantu Baby keluar dari negara itu. Mereka kemudian keluar dari markas bersama-sama. Namun, kembali mereka dikejutkan dengan serangan tembakan dari para pembunuh bayaran yang mengejar mereka. Dan Doc pun berhasil menghabisi mereka semua. Setelah itu selesai, tiba-tiba muncul mobil polisi yang ternyata dikendarai oleh Budi yang sedang mengejar Baby. Melihat hal itu, dengan spontan Doc menembakkan senapannya di arah mobil Budi. Budi mampu menghindar dari tembakan Doc dan lalu menabrak tubuh Doc sampai terpental. Sementara Baby dan Deborah kabur dengan mobilnya, aksi kejar-kejaran pun kembali terjadi. Budi terus mengitari tempat parkir untuk menemukan mobil Baby yang sedang mengintai di kegelapan. Lalu, pada satu kesempatan, Baby menabrakkan mobilnya ke arah Budi hingga mobil Budi terdorong sampai jatuh ke jalanan. Namun, lagi-lagi Budi mampu menyelamatkan diri. Saat Baby turun dari mobil dan melihat apakah Budi benar-benar sudah tewas, tiba-tiba laras pistol Budi sudah menempel di kening Baby. Melihat gelagat itu, Deborah yang ingin menyelamatkan pacarnya lalu memukul Budi dengan linggis dan pistol Budi terlepas yang kemudian diambil oleh Baby. Lalu ditembaknya Budi sampai benar-benar terjatuh ke lantai dasar menimpa mobilnya yang terkapar. Kemudian adegan berlanjut saat Baby yang terbangun dari pingsannya sudah ada di dalam mobil yang dikendarai oleh Baby. Deborah dengan senyum menyambut Baby yang telah sadar. Mereka berdua berniat menuju ke Atlanta. Selang beberapa jauh berjalan, tiba-tiba terlihat mobil polisi yang berderet menghadang mereka. Tak ada pilihan lain demi menyelamatkan Deborah. Baby akhirnya menyerahkan diri. Baby rela berkorban demi keselamatan kekasihnya. Adegan berlanjut di mana saat persidangan Baby, banyak saksi yang meringankan hubungan Baby, termasuk juga Joseph, ayah angkatnya. Dan akhirnya Baby diputuskan bebas bersyarat selama 25 tahun, tapi setelah menjalani penjara 5 tahun. Adegan memperlihatkan di mana Baby sudah keluar dari penjara dan menemui Deborah yang sudah menunggu di depan dengan kendaraannya, dan film pun usai. Oke guys, demikian alur cerita film ini. Semoga terhibur ya, dan selamat beristirahat. Terima kasih.